baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 2. Di kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang pusat pendapatan. Yang pertama, pengertian pusat pendapatan. Pusat pendapatan adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajemennya diukur berdasarkan output atau pendapatan yang diukur secara moneter, akan tetapi tidak dihubungkan dengan inputnya atau beban. Contoh departemen pemasaran atau penjualan. Pusat pendapatan adalah pusat pertanggungjawaban yang bertugas menciptakan pendapatan, diberi wewenang mengatur pendapatan, dan prestasinya diukur berdasarkan perbandingan antara pendapatan yang dianggarkan dengan realisasinya. Pendapatan mempunyai karakteristik. Karakteristik pusat pendapatan sebagai berikut. Yang pertama, unit pemasaran atau penjualan yang tidak mempunyai tanggung jawab atas harga pokok penjualan barang-barang yang dipasarkan. Yang kedua, penjualan atau pesanan aktual diukur dengan anggaran atau kuota. Yang berikut, penilaian kinerja pusat pendapatan. Pengukuran kinerja dapat ditujukan untuk mengukur kinerja suatu organisasi atau suatu entitas, ataupun kinerja manajernya. Jika disiapkan untuk mengukur kinerja unit organisasi sebagai entitas ekonomi, pengukuran kinerja mencakup seluruh biaya yang terjadi di unit tersebut. Contohnya, hanya mengukur biaya produksi yang dapat dikendalikan. Biaya produksi tersebut meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead variabel, serta sebagian biaya overhead tetap. Selisih pendapatan adalah perbedaan antara anggaran pendapatan dengan realisasinya. Selisih pendapatan dianalisis untuk mengetahui penyebab timbulnya selisih tersebut. Selisih tersebut dapat dianalisis penyebabnya ke dalam. Yang pertama, selisih harga jual. Selisih harga jual adalah selisih yang timbul di departemen pemasaran telah menjual produk dengan harga jual sesungguhnya per unit lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan dengan harga jual per unit yang dianggarkan. Yang kedua, selisih kuantitas penjualan. Selisih kuantitas penjualan adalah selisih yang timbul karena kuantitas produk yang dijual sesungguhnya menyimpang dari kuantitas penjualan yang dianggarkan. Yang ketiga adalah selisih komposisi penjualan. Selisih komposisi penjualan adalah selisih antara hasil penjualan pada komposisi sesungguhnya dengan hasil penjualan komposisi yang dianggarkan. Yang keempat adalah selisih kuantitas penjualan final. Selisih kuantitas penjualan final adalah selisih penjualan pada komposisi yang dianggarkan dengan penjualan yang dianggarkan. Yang kelima adalah selisih pasar industri pada penjualan. Selisih pasar industri pada penjualan adalah selisih yang disebabkan oleh perbedaan antara penjualan perusahaan pada anggaran penjualan industri dibandingkan dengan penjualan perusahaan pada industri yang sesungguhnya. Yang kelima, selisih pangsa pasar penjualan. Selisih pangsa pasar penjualan adalah selisih yang disebabkan oleh perbedaan antara penjualan perusahaan pada industri sesungguhnya dibandingkan dengan penjualan perusahaan pada komposisi penjualan yang dianggarkan. Total selisih laba bruto suatu departemen pemasaran dalam suatu divisi atau kesatuan organisasi dapat dianalisis lebih lanjut ke dalam. Yang pertama, selisih laba bruto per unit. Selisih laba bruto per unit adalah selisih yang timbul karena perbedaan antara laba bruto per unit yang dianggarkan dengan laba bruto per unit yang sesungguhnya. Yang kedua, selisih volume laba bruto. Selisih volume laba bruto adalah selisih yang timbul karena perbedaan antara volume penjualan dianggarkan dengan volume penjualan sesungguhnya. Selisih ini disebut pula selisih volume bersih. Yang ketiga, selisih komposisi laba bruto. Selisih komposisi laba bruto adalah selisih yang timbul karena jenis produk tertentu menghasilkan laba bruto per unit lebih besar dibandingkan jenis produk lain dan proporsi atau komposisi produk sesungguhnya pada berbagai laba bruto per unit berbeda dengan proporsi atau komposisi yang dianggarkan. Yang keempat, selisih kualitas laba bruto final.
Selisih kuantitas laba bruto final adalah selisih yang timbul karena perbedaan laba bruto pada komposisi yang dianggarkan dengan laba bruto yang dianggarkan. Yang kelima, selisih pasar industri pada laba bruto. Selisih pasar industri pada laba bruto adalah selisih yang timbul karena perbedaan antara laba bruto pada anggaran penjualan industri dengan laba bruto pada penjualan industri yang sesungguhnya dengan anggapan pangsa pasar atau bagian pasar perusahaannya besarnya sama. Yang keenam, selisih pangsa pasar pada laba bruto. Selisih pangsa pasar pada laba bruto adalah selisih yang timbul karena perbedaan antara laba bruto pada pasar industri sesungguhnya dengan laba bruto pada komposisi penjualan yang dianggarkan. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya tentang analisis laba bruto dan kontribusi bruto. Departemen pemasaran dalam suatu divisi atau perusahaan umumnya dipandang sebagai pusat pendapatan, sehingga manajernya mempunyai tanggung jawab untuk mencapai anggaran pendapatan atau penjualan yang telah dianggarkan. Namun, sebagian pihak berpendapat bahwa jika pengukuran kinerja manajer pemasaran hanya berdasarkan pendapatan saja dinilai terlalu sempit, karena tidak mempertimbangkan pengaruh manajer perusahaan terhadap kemampuan laba atau divisi suatu perusahaan. Dengan kata lain, timbul pandangan yang lebih luas untuk menilai kinerja manajer pemasaran. Pandangan ini berpendapat bahwa manajer pemasaran mempunyai tanggung jawab untuk mencapai laba bruto atau gross margin atau laba kontribusi bruto, dan yang kedua, bertahan dengan biaya yang dianggarkan untuk usaha-usaha pemasaran. Dengan demikian, kinerja manajer pemasaran diukur ke dalam yang pertama, selisih laba bruto atau selisih batas kontribusi bruto, dan yang kedua, selisih biaya pemasaran. Salah satu tanggung jawab manajer pemasaran terhadap kemampuan laba suatu divisi atau perusahaan adalah pencapaian laba bruto atau laba kontribusi bruto. Penilaian kinerja manajer pemasaran menggunakan laba bruto atau laba kontribusi bruto dipengaruhi oleh metode penentuan biaya atau harga pokok yang digunakan, yaitu yang pertama, metode penentuan biaya penuh atau full costing atau absorption costing. Metode penentuan biaya penuh adalah metode penentuan biaya produksi yang membebankan semua biaya produksi kepada produk, baik biaya produksi variabel atau biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel, maupun biaya produksi tepat atau biaya overhead pabrik tetap. Jika dipakai metode ini, kinerja manajer pemasaran dianalisis kemampuannya untuk menghasilkan laba bruto sehingga ditentukan besarnya selisih laba bruto. Laba bruto adalah selisih antara pendapatan penjualan dikurangi harga pokok penjualan. Yang kedua, metode penentuan biaya variabel atau variable costing. Metode penentuan biaya variabel adalah metode penentuan biaya produksi yang hanya membebankan biaya variabel produksi kepada produk sehingga biaya produksi hanya mencakup biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Dalam metode ini, biaya produksi tetap, yaitu biaya overhead pabrik tetap, diperlakukan sebagai biaya periode. Jika dipakai metode ini, kinerja manajer pemasaran dianalisis kemampuannya untuk menghasilkan laba kontribusi bruto sehingga ditentukan besarnya selisih laba kontribusi bruto. Laba kontribusi bruto adalah selisih antara pendapatan penjualan dikurangi harga pokok penjualan variabel. Jika manajer pemasaran dianalisis pengaruhnya terhadap laba bruto atau laba kontribusi bruto, maka pemindahan produk dari departemen produksi ke manajer pemasaran hendaknya menggunakan biaya per unit yang dianggarkan atau standar. Hal ini disebabkan karena selisihnya biaya departemen produksi merupakan tanggung jawab manajer produksi sehingga tidak dapat dikendalikan oleh manajer pemasaran. Jika digunakan penilaian atas dasar laba bruto, maka produk dari departemen produksi dipindahkan ke departemen pemasaran atas dasar biaya produksi penuh standar. Jika digunakan penilaian atas dasar kontribusi bruto, maka produk dari departemen produksi dipindahkan ke departemen pemasaran atas dasar biaya produksi variabel standar. Cara analisis selisih laba bruto dianggarkan dengan realisasinya sama dengan cara analisis
selisih kontribusi bruto dianggarkan dengan realisasinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan setiap jenis selisih, yaitu yang pertama, selisih laba bruto per unit atau SLBU. Selisih laba bruto per unit adalah selisih yang disebabkan oleh perbedaan antara laba bruto per unit yang dianggarkan dengan laba bruto per unit yang sesungguhnya. Yang kedua, selisih kuantitas laba bruto atau SKLB. Selisih kuantitas laba bruto adalah selisih laba bruto yang disebabkan karena Departemen Pemasaran telah menjual barang dan jasa dengan kuantitas sesungguhnya lebih besar atau lebih kecil dibandingkan kuantitas yang dianggarkan. Yang ketiga, selisih komposisi laba bruto. Dalam suatu pusat pendapatan, selisih komposisi laba bruto adalah selisih antara laba bruto pada komposisi sesungguhnya dengan laba bruto pada komposisi yang dianggarkan. Selisih ini disebabkan karena Departemen Pemasaran telah menjual barang atau jasa dengan komposisi sesungguhnya yang lebih menguntungkan atau merugikan. Yang keempat, selisih kuantitas laba bruto final. Pada suatu pusat pendapatan, selisih kuantitas laba bruto final atau selisih volume laba bruto final adalah selisih laba bruto pada komposisi yang dianggarkan dengan laba bruto yang dianggarkan. Yang kelima, selisih pasar industri terhadap laba bruto. Selisih pasar industri terhadap laba bruto adalah selisih yang disebabkan oleh perbedaan antara laba bruto perusahaan pada anggaran penjualan industri dibandingkan dengan laba bruto perusahaan pada penjualan industri yang sesungguhnya. Jika pangsa pasar atau bagian pasar perusahaan besarnya sama. Yang terakhir atau yang keenam, selisih pangsa pasar laba bruto. Selisih pangsa pasar terhadap laba bruto atau selisih bagian pasar terhadap laba bruto adalah selisih yang disebabkan oleh perbedaan antara laba bruto perusahaan pada pasar industri sesungguhnya dibandingkan dengan laba bruto perusahaan pada komposisi penjualan yang dianggarkan. Sekian presentasi dari kami. Jika ada saran atau pertanyaan dari teman-teman, kami persilakan.